Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyaningsi dengan NIM 2208010078. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 Star of Farmasi. 10 Star of Farmasi digunakan untuk menggambarkan peran seorang farmasi dalam pelayanan kesehatan. Adapun 10 Star of Farmasi tersebut yaitu yang pertama ada caregiver atau pemberi pelayanan. Seorang farmasi atau apoteker ialah profesional kesehatan yang peduli dalam wujud nyata pemberi pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas. Berinteraksi secara langsung meliputi pelayanan klinik, analitik, dan teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya seperti memberi konseling kepada pasien, konsultasi, home visit, peracikan obat, dan lain-lain. Yang kedua ada decision maker atau pembuat keputusan. Seorang farmasi atau apoteker ialah seorang yang dapat menetapkan dan menentukan keputusan terkait dengan pekerjaan kefarmasian, misalnya memutuskan dispensing, penggantian jenis sediaan, penyesuaian dosis, penggantian obat jika ditemukan bahaya yang signifikan, serta keputusan-keputusan lainnya yang bertujuan agar pengobatan lebih aman, efektif, dan rasional. Yang ketiga ada komunikator. Seorang farmasi atau apoteker harus mampu menjadi komunikator yang baik, sehingga pelayanan kefarmasian dan interaksi kepada pasien, masyarakat, dan tenaga kesehatan dapat berjalan dengan baik. Menjadi komunikator dalam pelayanan informasi obat, penyuluhan, konseling, dan konsultasi obat kepada pasien, melakukan visit, pengajar, narasumber, dan sebagainya. Keempat ada manajer. Seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang manajer dalam aspek kefarmasian. Kemampuan ini harus ditunjang dengan kemampuan manajemen yang baik. Contoh sebagai farmasi manajer atau APJ di apotek. Kepada instalasi farmasi, rumah sakit harus mampu mengelola pembekalan farmasi dan pengelola karyawan supaya dapat melayani dengan optimal dan produktif dalam hal kinerja dan profit. 5 ada leader atau pemimpin. Seorang farmasi atau apoteker harus mampu menjadi pemimpin, mempunyai visi dan misi yang jelas, tujuan yang jelas, dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan institusi atau perusahaan atau lembaga yang dipimpin. Yang keenam ada lifelong learner atau belajar seumur hidup. Seorang farmasi atau apoteker harus mempunyai semangat belajar sepanjang waktu, karena informasi tentang ilmu kesehatan, terutama farmasi, obat, penyakit, dan terapi terus berkembang pesat dari waktu ke waktu, sehingga kita perlu mengupdate pengetahuan dan kemampuan agar tidak ketinggalan. 7 ada teacher atau pendidik. Seorang farmasi atau apoteker harus mampu menjadi pendidik atau akademis atau edukator bagi pasien, masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya terkait dengan ilmu farmasi dan kesehatan. Menjadi guru, dosen, ataupun sebagai seorang farmasis yang dapat menyampaikan informasi kepada pasien. Yang ke-8 ada research atau penelitian atau riset. Seorang farmasi atau apoteker mampu menjadi seorang peneliti, terutama dalam penemuan dan pengembangan obat yang lebih baik. Di samping itu, farmasi juga dapat meneliti aspek lainnya, misal dalam konsumsi obat, kerasionalan obat, pengembangan formula, penemuan sediaan baru. Yang ke-9 ada entrepreneur atau wirausaha. Seorang farmasi atau apoteker diharapkan dapat terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat, misalnya dengan mendirikan perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, alat kesehatan baik skala kecil maupun skala besar, mendirikan apotek, serta bisnis tanaman obat dan lainnya. Yang ke-10 ada agent of positive change. Farmasi harus bisa membawa perubahan yang baik bagi masyarakat, terutama pada bidang kesehatan. Jika pasien tidak menaati cara pakai obat, maka kewajiban farmasis adalah terus mengingatkan dan menjelaskan cara pakai obat tersebut yang baik agar tercapai hasil terapi yang efektif. Sekian penjelasan tentang 10 Star of Farmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.